Iya, dear listener, kita berlanjut kembali. Pastinya kalau melihat eksistensi dari pengusaha kita seperti Pak Dwi, katakanlah dengan kerak telurnya, kerak telur, kulit telur. Ini lagi kebayang kerak telur kok malah jadi kulit telur. Jakarta kan, kerak telur terkenal. Pikir nambah bisnis baru. Nambah bisnis. Itu partner kita memang. Oh, partner. Nah, itu gimana? Setelah diteliti ternyata karakteristik si kulit telur itu kayaknya tahan lama begitu ya. Jadilah itu pengembangan usaha sampai sekarang ya, Pak Dwi ya. Iya, betul. Memang ya kita untuk melakukan usaha awal, memang saya kalau melakukan usaha memang harus tahu total ya. Harus totalitas ya. Kalau kita membuat sesuatu, apa yang kita bikin harus kita jiwai benar-benar ya. Makanya kulit telur 2 tahun eksperimen tuh karakteristiknya kita pelajari, kandungannya, filosofinya, pesan moralnya, segala macamnya lah. Sampai warnanya, sampai sedetail-detailnya ya. Setelah kita mengetahui semuanya, baru kita lakukan satu proses mungkin proses desainnya, apa yang cocok untuk itu. Kalau kita sudah mengetahui semuanya, saya kira akan tidak terlalu sulit ya untuk membuat jersey sesuai dengan karakteristik material yang kita pakai. Oke. Tapi selain kulit telur, ada kulit-kulit lain yang mungkin nantinya akan terus dikembangkan. Iya, memang sebetulnya saya senang melakukan satu eksperimen. Sekarang lagi sisik ikan juga. Wah, sisik ikan tuh. Kita coba, makanya tadi ada lerak, saya coba pengen juga bagaimana sih. Kalau lerak warnanya bagus ya. Kalau udah kering itu kalau coklat gitu ya, coklatnya juga sangat cantik sekali gitu. Nggak tahu itu apa bisa nggak kita pakai untuk lukisan. Dicoba aja. Kulit salak mungkin nggak? Kulit salak kita sudah coba juga. Jadi kita beberapa eksperimen, terutama limbah yang kita coba. Saya senang hal yang tidak berguna. Kita coba untuk bikin sesuatu yang punya nilai profitable ya, yang bermanfaat tentunya ya, dengan nilai art ya. Iya, Mas Lili, ada dalam rangka ulang tahun Jakarta ini, apa partisipasinya Galeria Jakarta? Kita dari tanggal 1 awal Juni kemarin melakukan satu program diskon untuk selective produk, itu beberapa item sampai dengan 50% tadi. Kemudian kita mendisplay produk-produk khusus Betawian, artinya barang-barang kerajinan dari asal dari daerah Jakarta asli. Kita display di muka di lobi toko kita. Jadi terkesan nuansanya jadi semacam budaya Betawi. Ya, dengan nuansa Betawi kita harapkan masyarakat bisa lebih mengenal tentang budaya Betawi. Gaya Betawi ya. Yang penting pengusaha UMKM yang baru mau mencoba, ada produk bagus, bisa boleh. Oh, boleh. Ya, mungkin kalau saya lihat di sini juga pengrajin budaya Betawi juga masih sedikit ya, Mbak ya, di tempat kita. Ya, kebetulan mungkin ada teman-teman UKM lain yang memang punya produk-produk kebudayaan Betawi, boleh nanti bergabung dengan Galeria Jakarta. Ya, kita tunggu mungkin kapanpun untuk menempatkan produknya ya di tempat kita. Oke, Mbak Maya, ada ini mungkin mau pengembangan dari lerak menjadi apa gitu ke depannya? Ya, sejauh ini sih masih belum, tapi lebih kalau misalnya terkait dengan lerak, kita sih ingin jual pohon leraknya ini. Pohon gitu lerak ya. Benih lerak kita sudah banyak banget, ada 300-an begitu ya. Dan kita sudah mulai menjual dan memperkirakan harganya berapa ini gitu. Kita berharap sih ada pihak-pihak yang mau mulai menanamkan, mau menyediakan lahannya untuk ditanam lerak gitu. Pasti ada hitung-hitungannya tersendiri lah ya. Tapi juga kita perlu menyambut idenya Pak Dwi ini untuk membuat art dari lerak ini. Bisa saingan, soalnya kan tidak semua lerak itu bagus untuk dibuat lerak cair. Ada kandungan, ada lerak yang memang tidak bisa untuk dibuat lerak cair. Untuk lucu batik tuh kandungannya nggak bagus tuh ada juga. Mungkin itu bisa untuk Pak Dwi-nya gitu. Kalau yang bagus Pak untuk saya aja Pak. Saya punya keyakinan kok apapun yang diciptakan Allah ya pasti bermanfaat. Termasuk tadi yang menurut manusia tidak bermanfaat. Kalau kita bisa manfaatin pasti ada itu. Pasti bisa. Duri mawar aja bermanfaat ya Pak Dwi ya. Pak Kris, sebelum kita tutup, ada pesan saran untuk meskipun grid sale up to 70% ini ya, bahwa kita juga tidak menjadi orang yang sangat konsumtif begitu, tetapi tetap hidup juga lah ya para pelaku usaha yang memang ya tumpuannya dari hasil penjualan begitu.
Ini pesan buat siapa? Konsumen apa buat pelaku? Konsumen dan pelaku. Kalau buat pelaku dulu ya, buat pelaku. Juni selalu menjadi bulan yang biasanya begini, Januari, Februari, Maret, April itu saat-saat sepi ya, saat-saat turun setelah kita melewati peak season. Nah, Juni ini adalah titik di mana bisnis mulai bergerak naik. Banyak faktor yang saling mendukung, yaitu liburan anak sekolah. Masa liburan berarti aliran konsumen bergerak dari daerah masuk ke kota atau sebaliknya malah keluar kota, juga menghidupi daerah-daerah, sehingga bulan Juni adalah bulan di mana bisnis mulai bergerak bagus. Pelaku usaha mestinya mengantisipasi ini jauh-jauh hari, jangan kaget gitu ya. Apalagi kita tahu sendiri setelah Juni, Juli kita akan masuk bulan puasa kan, ibadah puasa. Jadi kita juga biasanya bisnis akan makin naik lagi, berarti ada persiapan menuju ke sana. Nah, karena melakukan promosi itu memang baiknya ketika pasar sedang naik, sedang ramai. Dengan usaha sedikit saja akan terlihat hasil yang lebih baik dibanding kalau lagi sepi-sepinya kita melakukan promosi. Hasilnya tidak sebaik jika dibandingkan kalau sedang ramai, sedang peak season. Jadi mestinya momen ini dimanfaatkan. Iya. Nah, kalau buat konsumen kan sebaliknya. Belanja berarti kegiatan konsumtif, di mana kalau kita tidak cermat akan terjadi pemborosan. Ya kalau kita berpesan ya belanja lebih cermat, apalagi kan kalau seperti sekarang lagi great sale di mana-mana menawarkan sale. Kita sebagai konsumen harus memilah-milah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Kalau kebutuhan kan tidak harus dipenuhi, tetapi kalau untuk keinginan barangkali memang kita harus lebih hati-hati, luangkan waktu lebih banyak untuk memilih, apalagi kalau barang-barang keinginan, kan konsumen biasanya rela meluangkan waktu untuk putar-putar dulu sambil rekreasi. Deh. Ya, terima kasih untuk para narasumber kita, Christian F. Gusway, Pak Dwi, kemudian Mas Lili dan Mbak Maya, di listener. Demikian saya Riri Wijaya dan Uy Atmaja pamit. Tentunya acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Dhamma Mandiri, pengusung pos pemberdayaan keluarga. Selamat pagi.